Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu kita akan melaksanakan praktek pembuatan peta lapangan dengan metode 2 pangkal bidik. Jadi pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan cara pembuatan peta lapangan dengan 1 pangkal bidik. Nah, untuk video kali ini kita akan praktekkan membuat peta lapangan dengan metode 2 pangkal bidik. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah pembuatan peta lapangan dengan metode 2 pangkal bidik. Seperti yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya, bahwa untuk membuat peta lapangan itu langkah pertama adalah melakukan orientasi lapangan atau orientasi medan. Di sini perlu kita lihat titik-titik sudut-sudut lapangan yang akan kita gambar. Jadi dari sini kita perhatikan sudut-sudut dari pojok-pojok lapangan yang akan kita gambar. Kita perhatikan, sana adalah titik 1, terlihat bendera atau pita kuning. Dan sana, ini adalah titik 2. Yang terlihat di sana, ini adalah titik 3. Dan yang terlihat berkibar-kibar, nah itu, ini adalah titik 4. Dan kemudian satu lagi, ya ini adalah titik 5. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan orientasi medan, selanjutnya kita gambarkan secara kasar atau kita gambar secara sketch ya. Kita gambar secara sketch peta tersebut ya. Jadi setelah kita melaksanakan orientasi lapangan, selanjutnya kita gambar secara sketch peta tersebut. Peta lapangan tersebut seperti contoh ini, kita gambarkan secara sketch. Kemudian setelah secara sketch kita beri nomor 1, 2, 3, 4, dan ini nomor 5. Selanjutnya kita siapkan juga kolom datanya ya. Ini kolom data, kolom datanya pangkal bidik, arah atau sudut kompas, jarak medan atau jarak sesungguhnya, ini jarak peta nanti setelah diskala. Di kolom ini kita siapkan. Maka bila ini sudah kita siapkan, kita sudah siap untuk melaksanakan pengukuran dan pembidikan. Oke, setelah kita menggambar secara sketch atau setelah melaksanakan orientasi lapangan, dibuat kolom datanya, apa selanjutnya? Ya, selanjutnya kita sudah bisa melakukan pengukuran pembidikan. Gimana langkah-langkahnya? Coba kita perhatikan. Jadi langkah pengukurannya, tapi pertama kita tentukan dulu titik pangkalnya. Titik pangkal 1, titik pangkal 2, karena adalah metode 2 pangkal bidik. Maka hanya 2 titik pangkal. Titik pangkal 1, titik pangkal 2. Maka dari nanti pembidikannya dari 1 bidik kedua, 1 bidik ketiga, 1 bidik keempat, 1 bidik kelima, hasilnya dicatat di sini. Dan kita bergerak berpindah ke titik 2, dari 2 bidik ketiga, 2 bidik keempat, 2 bidik kelima, dan tidak perlu lagi membidik dari 2 ke 1 karena tadi sudah dibidik 1 ke 2 dan hasilnya juga dicatat. Ini adalah pangkal bidik 1, pangkal bidik 2. Berikut pengukuran jarak. Jarak hanya kita ukur dari 1 ke 2 saja. Jadi pangkal bidik 1
pangkal bidik 2. Jadi pengukuran hanya dari 1 ke 2 saja. Ya, saat ini saya berada di titik 1 atau di titik pangkal bidik 1, akan segera melakukan pembidikan, yaitu dari titik 1 nanti kita akan bidik ke titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Ya, dari pangkal bidik 1 kita akan mulai membidik ke titik 2, 3, 4, dan 5. Kita mulai dulu ke titik 1. Dari titik 1 ke titik 2 diperoleh sudut kompas 142 derajat. Ya, dari titik 1 ke titik 2 diperoleh sudut 142 derajat. Kita catat dulu. Kita catat 142 derajat dari 1 ke 3. Dari 1 ke 3 ya didapat sudut kompas atau arah 180 derajat. Jadi 1 ke 3 180 derajat. Lanjut dari titik 1 ke titik 3. Ya, dari 1 ke 3 didapat 213 derajat. Dari 1 ke 5. Dari 1 ke 5 diperoleh 254 derajat. Ya, saat ini saya berada di pangkal bidik 2 atau di titik 2. Akan melanjutkan pembidikan dari 2 menuju 3, 2, 4, dan 2 ke 5. Kita mulai saja untuk membidik ke arah titik 2 ke 3. Kita arahkan 2 ke 3. Dari 2 ke 3 diperoleh 220 derajat. Jadi dari titik 2 titik 3 diperoleh sudut 220 derajat. Berikut dari 2 ke titik 4. Kita bidik dari 2 ke 4 diperoleh sudut 252. Ya, jadi dari 2 ke 4 diperoleh sudut 252. Berikut ke titik 5. Dari 2 ke titik 5. Dari 2 ke 5 didapat sudut kompas 285. Dari 2 ke 5 diperoleh sudut kompas 285. Ya, langkah selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dari titik 1 titik 2. Jadi dengan metode 2 pangkal bidik itu hanya 1 kali pengukuran, yaitu pengukuran dari pangkal bidik 1 menuju ke pangkal bidik 2. Kita 1 kali pengukuran. Kita laksanakan pengukurannya. Oke, kita sudah sampai ke titik 2 atau di titik pangkal bidik 2, melaksanakan pengukuran jarak, yaitu jarak sesungguhnya atau jarak medan dari 1 ke 2. Berapa hasilnya kita lihat. Ya, ini 17 meter. Ya, 17 meter. Kemudian ini tepatnya di 42
42. Ini 42, jadi 17 kemari 1742, 1742 cm. Nah, berikut kita akan melakukan penggambaran. Pertama kita tentukan dulu ini skalanya, yaitu 1:200 skalanya. Kemudian kolom datanya tadi, kolom data. Jadi ini pangkal bidik 1, pangkal bidik 2, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Sini sudut kompasnya 1 ke 2 142, 180, 213. Dan ini dari 1 ke 2 dengan jarak 1742 cm. Setelah di skala 1:200, maka diperoleh 8,7 cm. Lagi ini pangkal bidik 1, pangkal bidik 2, kemudian 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Dengan sudut kompas ini 142, 180, 213, 254, dan ini 220, 252, 285. Dengan data ini selanjutnya kita akan mulai menggambar. Kita mulai menggambar dari pangkal bidik 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Kita tempatkan dulu busur derajatnya. Pangkal bidik 1. Ya. 1 ke 2 142 derajat. 142 derajat. Ini titik 2. Kemudian 1 ke 3 180, 1 ke 3 180 titik 3, 1 ke 4 213, 210, 213 titik 4. Kemudian 1 ke 5 254, 254.5. Nah, sudah, kita hubungkan saja. Ini dari pangkal bidik 1. Nah, sekarang kita bergerak ke pangkal bidik 2, berarti 1 ke 2. Kita akan membuat dulu garis sumbu untuk pangkal bidik 2. Diketahui tadi jarak dari 1 ke 2 adalah 8,7 cm setelah diskala. Maka dari pangkal bidik 1 menuju ke pangkal bidik 2 dengan jarak 8,7 cm. Ya, 8,7 cm. Beri tanda. Ya, 8,7. Kemudian kita buat garis sumbu. Ya, ini pangkal bidik 1, pangkal bidik 2. Selanjutnya kita akan melakukan penggambaran dari 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Pasang busur derajatnya. 2 ke 3 220. Ini 220 titik 3. 2 ke 4, 2 ke 4 adalah 252. 252. Ya, ini titik 4. Titik 5 285. 2 ke 5 285, 280, 285. Titik 5. Ya. Selanjutnya kita hubungkan 2 ke 3. Dari 2 ke 3 kita hubungkan. Setelah dihubungkan, ini akan kita temukan titik potong.
titik potong 23, 1, 3, 2, 3. Ini titik potongnya di sini. Kemudian 1, 4, 2, 4. Titik potongnya ada di sini. 1, 5, 2, 5. Titik potongnya ada di sini. Sehingga sudah bisa kita tentukan bentuk lapangan tersebut. Titik 1, 2, ini adalah 3, ini adalah 4, ini adalah 5. Oke, selanjutnya kita hubungkan satu kedua. Ya, ini adalah bentuk peta lapangan yang kita gambarkan dari data-data yang ada. Pangkal bidik 1, pangkal bidik 2, 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, 1 ke 5, pangkal bidik 2, 2 ke 3, 2 ke 4, 2 ke 5. Dari perpotongan sudut ditemukan titik tersebut, sehingga inilah peta lapangan dengan 2 pangkal bidik skala 1:200. Demikian cara pembuatan peta lapangan dengan teknik 2 pangkal bidik. Seperti ini hasilnya sudah kita peroleh. Ya. Pada video sebelumnya kita sudah praktekkan juga cara membuat peta lapangan dengan 1 pangkal bidik. Tentu masing-masing ini punya kelemahan atau punya tingkat kesulitannya sendiri-sendiri. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.